Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kepada kita. Beberapa hari yang lalu kita boleh merayakan hari kemerdekaan buat bangsa kita. Dan Tuhan juga sudah memberikan kemerdekaan, kebebasan bagi kita umat pilihan Tuhan. Kita bersyukur, kita akan meninggikan Tuhan karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
udara segar di bumi, di tanah tercinta Indonesia ini. Kami mengucap syukur, kami boleh dan diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh mengadakan waktu dengan Tuhan. Saat ini kami ingin bersukacita memuji nama Tuhan karena Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu yang saat ini melayani Tuhan. Urapi kami dengan kesatuan yang daripada Tuhan. Roh Allah bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan meninggikan Tuhan karena hanya Allah yang patut ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sorak-sorai
saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Hanya dekat Allahku, aku merasa ketenangan. Haleluya.
Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur kami boleh memasuki hari yang baru di saat kami boleh mengadakan perhentian di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan seraya menaikkan puji dan syukur atas hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Memasuki masa-masa pandemi, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa kepada diri kami ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong dan menyelamatkan kehidupan kami. Pada saat ini, atas kehendak Tuhan, bersama-sama dengan saudara kami yang ada di rumah Allah ini boleh melayani ibadah pagi ini, di mana kami boleh melayani saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sedang menjalani isoman, yang tidak bisa datang di dalam rumah Allah karena keadaan. Namun kami boleh sehati sepikir beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kami melakukan apa yang harus kami lakukan bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua yang kami kerjakan dari hati yang cinta akan Tuhan, Tuhan berkenan dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang ingin diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya. Sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari mimbar ini tidak lupa saya menyampaikan selamat beribadah kepada saudara-saudaraku yang ada di rumah, baik yang dalam keadaan baik, sehat maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kita terus berdoa, kita terus menaikkan pujian dan permohonan kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar doa-doa kita. Kita turut prihatin dan merasakan bagaimana beratnya saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit sedang menjalani isolasi dalam penanganan dokter. Kita terus berdoa juga untuk saudara kita yang isolasi mandiri di tempat-tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah maupun di rumah mereka masing-masing. Kita berdoa sampai Tuhan mendengar, menjawab doa kita dan bertindak untuk menolong dan menyembuhkan kita. Dan tanpa kita sadari Tuhan bertindak dan melewatkan kita menyelesaikan ujian iman di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali mengingatkan satu kisah yang ada di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 26. Di dalam Injil Matius 8 ayat 23 sampai 26, di sana dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengarungi samudra kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus itu bukan berarti kita bebas dari badai kehidupan. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak berarti kita lepas bebas dari persoalan hidup. Namun, berjalan bersama dengan Yesus Tuhan kita, badai sebesar apapun, persoalan hidup sebesar apapun, semuanya akan dapat terkendali. Sama seperti murid-murid yang berlayar bersama Yesus di tengah-tengah danau. Mereka digoncang oleh angin ribut,
digoncang oleh badai, tetapi karena Yesus ada bersama dengan mereka, karena Yesus ada di tengah-tengah mereka, maka semuanya teratasi dan mereka pun selamat. Yang menarik di sini, yang menarik dalam peristiwa itu adalah tertidurnya Yesus. Tertidurnya Yesus di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk. Tentu saja ada tujuan mengapa Yesus tetap tertidur di situ. Yesus pasti melakukan hal itu dengan satu tujuan tertentu. Ia sengaja tidur untuk memberi kesempatan bagi murid-muridnya untuk melakukan sesuatu, bertindak sesuatu dengan iman. Yesus ingin melihat kemandirian iman dari para muridnya itu. Nah, Yesus tentu saja mengetahui bahwa di depan beberapa jam kemudian mereka akan menghadapi badai di danau itu. Yesus tahu bahwa akan terjadi badai, perubahan cuaca yang begitu cepat. Tetapi Tuhan tetap membiarkan perahu itu berlayar di danau itu untuk menuju seberang. Allah membiarkan situasi dan kondisi itu terjadi. Bukan berarti dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tahu, tetapi dia berdiam diri untuk mendidik para muridnya supaya bisa mandiri dalam menjalani hidup itu. Nah, ternyata saudaraku, murid-murid Yesus itu gagal. Begitu badai mengamuk dengan datang yang begitu tiba-tiba, paniklah mereka, takutlah mereka, gusarlah mereka. Dan mereka membangunkan Yesus, mereka lari dengan kepanikan mencari Yesus di mana Yesus tertidur, di mana Yesus berada. Kemudian ketika dia melihat Yesus ada di situ, dia berteriak, berseru kepada Yesus, Tuhan tolonglah, kita binasa ini. Seharusnya mereka tidak perlu kalap. Seharusnya mereka tidak perlu gusar. Seharusnya mereka tidak perlu panik, takut. Lagi pula Yesus ada bersama-sama dengan mereka, bukan. Seharusnya mereka menggunakan iman dan menggunakan perkataan iman untuk menghardik badai itu. Tetapi sayang saudaraku, murid-murid Yesus yang selama ini hidup bersama dengan Yesus, melihat banyak hal yang dilakukan Yesus dan mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ternyata ketika ujian badai itu datang, mereka tidak lulus ujian. Nah, badai semacam itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, tidak lepas, tidak bebas dari persoalan hidup. Dan badai persoalan semacam itu sering terjadi dalam diri kita. Dan seringkali juga Tuhan mengizinkan badai itu menghantam, membuat kita tidak berdaya. Di masa pandemi ini, badai berkepanjangan. Badai sakit penyakit melanda kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan berdiam di situ. Seolah-olah Tuhan berdiam diri melihat kita berada di dalam ketakutan, berada dalam ketidakberdayaan, berada dalam kepanikan. Sepertinya Tuhan tidak peduli dan tampaknya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Nah, saudaraku, dalam situasi dan kondisi seperti itu, alangkah baiknya kita tahu dan terus menyadari yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu tetap ada bersama dengan kita.
Tuhan Yesus tetap bersama dengan saudara. Tuhan Yesus tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita harus ingat, ketika badai sakit penyakit karena pandemi, karena wabah, karena apa saja, pertama yang harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat itu tetap menjadi Immanuel, di mana Dia bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua, jangan panik, jangan cepat stres, jangan depresi. Diperlukan ketenangan hati. Jangan gusar seperti murid-murid Yesus. Wah, mati aku. Mati aku. Jangan sekali-kali kita berkata, penyakitku sudah tidak bisa ditolong lagi. Penyakitku sudah parah dan aku akan mati. Perlu saudara ketahui bahwa Allah tidak suka dengan kata-kata seperti itu. Tuhan tidak menyukai perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang pesimis, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan lebih senang apabila kita memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah niat hati kita dalam sepanjang hidup kita adalah orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan? Daripada energi kita memperkatakan hal-hal yang negatif, alangkah baiknya kita terus belajar dan ingat, perkatakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara bisa membangunkan Yesus. Ketika badai menghantam, saudara ingat bahwa Yesus bersama dengan saudara. Dengan hati yang tenang, penuh kerinduan, cari Yesus. Bangunkan Dia. Saudara bisa berdoa terus-menerus sampai Tuhan Yesus mendengar, bahkan sampai Dia bertindak untuk menolong dan menyelamatkan kita. Hal itu tidak salah. Hal semacam itu tentu tidak salah. Para murid yang ada di dalam perahu itu lari menghampiri Yesus, mendekatkan diri kepada Yesus sambil berteriak berseru, Yesus tolong kami. Dan Yesus pun mendengar, kemudian bertindak, menghardik badai itu. Kemudian dikatakan di ayat 26, danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang dikehendaki Yesus adalah murid-murid sendirilah yang bertindak untuk menghardik badai itu dengan iman mereka sendiri. Para muridlah yang seharusnya memerintahkan badai itu berhenti. Dari dalam dirinya lah yang seharusnya menghardik, berhenti. Dan Yesus pasti bisa menghentikan badai itu sebab Dia adalah Tuhan. Namun Yesus ingin agar murid-murid Yesus itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, inilah yang menjadi persoalan kita. Ada orang yang berdoa, Tuhan mari sembuhkan saya. Sembuhkanlah penyakitku, usirlah setan-setan dengan kuasa-Mu sendiri. Permohonan itu saudaraku, permohonan seperti itu tentu benar adanya, tetapi yang Tuhan kehendaki juga adalah
kita berdoa, Tuhan, aku menggunakan otoritas-Mu sekarang. Aku sembuhkan penyakit ini. Dan aku usir segala roh-roh setan, roh-roh yang membawa sakit penyakit, keluar dari tubuhku dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, doa pertama adalah doa permohonan seperti Matius 7 ayat 7 sampai 8. Sedangkan doa yang kedua adalah doa iman yang juga dianjurkan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayat 17-18. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika pada saat ini saudara sedang menderita sakit, tidak salah apabila saudara terus-menerus berdoa sampai Tuhan mendengar. Terus berdoa sampai Tuhan bertindak untuk menyembuhkan saudara. Namun Tuhan Yesus juga mendorong saudara supaya saudara bertindak dengan iman. Saudaralah yang sekarang harus bertindak dengan aktif. Saudaralah yang harus berjuang melawan sakit penyakit itu dan mengusir roh-roh yang membawa sakit. Dan berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebagai seorang guru, Tuhan Yesus senang sekali apabila para muridnya aktif dan dapat melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada saudara-saudara sekalian. Sudah diberikan kepada saudara dan saya. Lakukanlah, perkatakanlah perkataan-perkataan iman. Sambil menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoalah terus. Sampai Tuhan mendengar dan menolong, menyelamatkan kehidupan kita. Biarlah renungan kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk menjalani proses pertumbuhan iman kita, satu kehidupan keperimanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di tengah ombak arus pencobaan. Haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang, tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tiada mampu dari atas kembali. Haleluya.
pujian ini dan kita kembali renungkan firman Allah. Secara manusiawi memang kita acap kali merasa panik, khawatir, takut, gelisah, cemas ketika persoalan demi persoalan itu datang menghadap dan menghantam kita. Bagaikan gelombang kehidupan, gelombang persoalan kehidupan yang tidak berhenti menghantam perahu kehidupan kita. Tetapi bukanlah kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Kita percaya bahwa Dia yang lahir datang ke dalam dunia ini adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di tengah badai kehidupan kita pun Dia tetap ada bersama dengan kita. Allah tidak mau kita mengalami kepanikan, takut menghadapi realitas hidup. Tetapi penyertaan Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk mampu menghardik persoalan hidup kita. Penderitaan yang terjadi akibat kita mengiring Yesus. Bukan penderitaan akibat dosa kita. Bukan akibat sebab akibat kita berbuat salah di hadapan Tuhan. Tetapi persoalan hidup karena kita berjuang mempertahankan iman kita. Kuasa itu diberikan kepada kita untuk mampu menghardik roh-roh yang membuat kita susah. Roh-roh iblis yang membuat kita menderita. Setelah kita menerima firman Allah, ada pesan yang indah buat kita. Pergunakanlah imanmu. Perkatakanlah kata-kata iman. Untuk melawan, berjuang melawan sakit penyakit yang sedang saudara hadapi. Dan saudara pun akan mengalami apa yang disebut kemerdekaan dari keterikatan sakit penyakit itu. Mari kita pergunakan perkataan-perkataan iman untuk berseru kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus mendengar dan bertindak untuk memberikan kekuatan, semangat, dorongan pada kita untuk bertindak. Sekali lagi bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi di tengah ombak dan kita masuk dalam doa. Di tengah
Dengan penuh syukur kami boleh menerima firman-Mu, yakni kebenaran surga yang sangat mendatangkan berkat bagi kami. Kami tahu, kami sadar acap kali kami ragu terhadap pertolongan Tuhan. Karena begitu besar dahsyat gelombang persoalan kehidupan kami, sakit penyakit yang mewabah ini membuat hati kami tertutup dengan janji-janji pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Namun firman-Mu pada pagi hari ini membuka mata hati kembali bahwa selamanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sejauh kami tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Meskipun kami acap kali diperhadapkan dan diizinkan Tuhan masuk dalam suasana yang mengerikan, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tepat pada waktunya Tuhan menolong dan menyembuhkan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk terus mempercayakan diri kepada Tuhan. Jauhkan dari rasa kepanikan-kepanikan yang terjadi dalam diri kami. Dan biarlah kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini dengan penuh kedamaian, ketenangan, dan sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah penolong kami satu-satunya yang datang dari surga untuk menyelamatkan kehidupan kami yang mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan menyelamatkan bangsa kami di hari ulang tahunnya pada saat ini. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pemerintah bangsa kami ini Tuhan, untuk bisa mengatur, menolong, menyelamatkan rakyat dan bangsa ini dari masa-masa yang sulit itu. Dan kami percaya bahwa pemerintahan yang ada adalah utusan Tuhan untuk memimpin kami bangsa Indonesia ini. Dan kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani isoman, baik yang ada dalam perawatan dokter dan rumah sakit. Tuhan tolong selamatkan mereka Tuhan, tolong sembuhkan mereka semua Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah maupun dalam penampungan isolasi mandiri. Tuhan berikan ketenangan kepada jiwa mereka, berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka dapat bersabar untuk menanti pertolongan Tuhan sampai masa isolasi itu selesai. Dan kami percaya bahwa Tuhan pun akan melindungi kami semua, orang-orang yang mengasihi Engkau, yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah maupun yang tidak menghadapi persoalan apapun. Dan biarlah kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik adanya. Kiranya Tuhan memberkati nafkah dan nikah kami semua. Mengingat di masa pandemi banyak rumah tangga hancur, banyak rumah tangga berantakan karena ekonomi mereka pun terganggu. Tetapi Tuhan tetap menyelamatkan bahtera kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai kami melewati masa-masa yang sulit itu. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk bersama-sama saudara kami beribadah kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Supaya rumah Tuhan ini tidak kosong, supaya rumah Tuhan ini tidak terbengkalai. Mesbah doa kami, mesbah ucapan syukur kami, mesbah korban kami tidak terbengkalai dan rusak, tetapi biar terpelihara dengan baik, karena ada jiwa-jiwa yang selalu menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan dan terus berdoa untuk bangsa dan negara, untuk terus berdoa untuk keselamatan bangsa ini dan seluruh jemaat Tuhan, supaya kami semua boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa dan permohonan kami. Sempurnakan segala sesuatu yang kami kerjakan, dan inilah isi hati kami. Kami melakukan dengan perasaan takut dan hormat kepada Tuhan, dengan perasaan yang cinta akan Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yakni Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami bersama-sama selesaikan ibadah kami. Kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya, namun kami akan terima berkat-Mu dari tempat ini. Dan kini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kerendahan hati angkatlah tanganmu, maka terimalah dan bawalah berkat rahmat anugerah cinta kasih dari Allah Bapa Sang Putra dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang memakai anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk menolong dan menyelamatkan kami. Haleluya.